Baik, selamat datang kembali. Jadi kita akan lanjut ke part keempat. Nah, ini adalah part yang akan kita mengolah untuk menjadi jurnal sekaligus absen ya di Google Spreadsheet-nya. Tapi sebelum itu, supaya datanya ini ada, kita harus mengisi dulu dari formnya ya. Untuk memastikan data yang kita isi itu sudah benar dan form itu bisa digunakan dengan baik. Oke, jadi saya kembali ke form. Kemudian saya ambil linknya dulu dari share. Kemudian saya copy dan saya paste di sini. Nah, ini adalah formnya. Saya akan ambil tanggal sekarang ya, contohnya ini tanggal Senin aja. Kemudian ini sudah ada isinya. Saya pilih kelas 7. Ini hari Senin tanggal 4. Next. Nah, setelah itu kita isi absennya kelas 7 ya. Dan kita submit. Nah, sudah berhasil dikirim, maka harusnya data itu masuk ke sini, betul kan? Jadi kelas 7, ini datanya udah masuk. Oke, karena tadi pembelajarannya saya isi 0 ya, tidak ada datanya. Kemudian kita akan coba lagi untuk mengisi kelas 8 contohnya. Oke, datanya akan masuk di sini. Oke, udah betul ya. Jadi sekarang kita sudah ada 3 data yang berbeda. Oh ya, karena ini datanya itu terbaca, jadi ini kita harus ganti dengan plain text saja. Dan ini kasih 3, ini kasih 5. Oke, jadi plain text. Kita bisa atur, contohnya tengah seperti ini. Headernya kita bisa ubah supaya rapi. Kemudian tanggalnya juga kita bisa tentukan formatnya, contohnya seperti ini. Kita tengahkan juga. Harinya kita atur-atur saja ya, saya letakkan di atas. Nah, seperti ini. Sekarang kita sudah punya data di masing-masing kelas dengan mata pelajaran yang berbeda juga. Sekarang kita harus membuat yang namanya sheet baru. Nah, kita buat di sini, saya kasih nama 7 SMP. Oke. Jadi saya samakan format yang ada di sini ya. Jadi saya copy ini. Saya copy judulnya. Oke. Kemudian ini juga saya copy. Saya letak di sini. Nah, untuk kelasnya kita buat 7 SMP. Nah, untuk mata pelajarannya kita bisa ambil otomatis dari sini saja ya, dari sini. Caranya kita gunakan data validation. Data validation, jadi klik sini dulu, data validation. Supaya drop down kita add rule. Kemudian pilih drop down from range, klik di kotak ini, klik di sini dan kita drag dari sini aja. Nah, seperti ini. Nah, 6-nya ini kita buang supaya jadi sampai ke bawah dan oke. Selanjutnya untuk advanced optionnya kita pilih yang arrow. Dan maka di sini akan ada drop down ya. Nah, karena di sini ada cuma 2 mata pelajaran, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, di sini pun akan hanya ada 2. Nah, untuk ini saya merge cell dan kalau saya pilih akan seperti ini. Oke. Ini penting ya, karena nanti akan memudahkan kita untuk membuat di kelas-kelas berikutnya. Selanjutnya di bagian sini, di A7, saya buat pertemuan. Pertemuan itu adalah pertemuan pertama, pertemuan kedua gitu maksudnya ya. Dan selanjutnya untuk yang di bagian sini, setelah pertemuan saya akan memanggil dari D sampai I. Nah, caranya seperti ini. Rumusnya adalah sama dengan query. Oke. Kemudian saya panggil dari D sampai I seperti ini tanpa nama siswanya dulu ya. Kemudian saya koma. Jadi perhatikan kalau di sini itu perintahnya koma ya. Kalau perintahnya tanda titik koma ikuti saja. Oke, saya pakai koma. Kemudian query-nya apa? Jadi buka ketik 2, pilih select. Nah, saya mau memilih select all saja, jadi tanda bintang.
Tapi syaratnya saya akan mengambil syarat di sini. Nah, ini kan otomatis semua kelas terbaca. Sedangkan saya mau hanya membaca di sini saja. Di kelas 7 saja. Karena ini adalah kelas-kelas 7. Nah, maka editnya seperti ini. Di bagian sini, sebelum tutup kurung itu, where, tulis where. Syarat pertamanya adalah kelas. Jadi where, kelas itu di kolom berapa? Di kolom G. Berarti kita tulis where G sama dengan, kemudian petik 1, petik 2, dan petik 2, petik 1, kemudian N. N itu syarat yang kedua, yaitu mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu di sheet berapa? Mata pelajaran di sheet H. Maka N, H sama dengan titik 1, titik 2, dan titik 2, titik 1, gitu ya. Nah, di tengah-tengah dan itulah kita isi yang namanya ini B4. Ini kan B4. B4 itu untuk kelas. Nah, di sini terpilih. Dan berikutnya di sini itu B5. B5. Sehingga kalau kita enter, nah, dia hanya akan membaca di kelas 7 saja. Nah, kalau kita pindah ini bahasa Inggris gitu, nah, dia tidak ada di kelas 7. Nah, tapi kalau ini kita ganti kelas 8, nah, maka akan berganti juga kelas 8. Tapi karena ini sheet kelas 7, saya ganti kelas 7 dan mata pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, memang kan baru ada satu ya, kelas 7 ya. Ini bahasa Indonesia. Oke, sekarang kita sudah punya query-nya. Nah, untuk pertemuan ini, supaya nanti bisa berurut ke bawah, saya gunakan rumus ini. Sama dengan sequence. Oke, saya kasih dulu ya. If error sama dengan sequence, kemudian saya pilih ini B14-nya, 14-nya saya hapus dan tutup kurung, enter. Count A, terus baru pilih yang ini. Oke, B8 sampai B, tutup kurung dan enter. Nah, nanti akan ada urutan pertemuannya itu berurutan di sini sesuai dengan data yang masuk ya. Kalau datanya tidak ada yang masuk, ya berarti hanya ini saja satu. Kalau nanti ada data baru, dia akan otomatis membuat nomor urutnya seperti itu. Nah, di bagian kanannya kita akan buat sakit izin alpha. Nah, di sini ya, saya akan buat sakit izin alpha seperti ini. Oke. Dan kita buat. Kemudian untuk yang ini antara mata pelajaran sampai alpha itu saya gunakan yang wrap supaya nanti kalau ada datanya itu panjang dia akan turun ke bawah otomatis, dan ini saya ke ataskan supaya mudah. Ini juga saya kasih background dan saya tebalkan. Oke, selanjutnya ini kita bisa freeze supaya seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah punya datanya. Di bagian kanan, saya akan membuat daftar nama absensinya. Oke, daftar nama absensinya. Caranya seperti ini. Kita gunakan query lagi sama dengan query. Oke, karena kita akan memilih dari kolom-kolom yang berbeda, jadi kita kasih buka kurung seperti ini ya. Oke, buka kurung Kurawa. Kemudian pilih form. Saya akan mengambil tanggal, kelas, dan mapel. Nah, kalau tanggal berarti di sini. Oke, jadi 12-nya kita hapus. Kita koma. Kemudian pilih kelas dan mapel. Di sini kita hapus angkanya juga. Kemudian kita koma lagi. Karena ini kelas 7, maka kita ambil siswa kelas 7 dari J sampai S. Kita seleksi seperti ini dan kita koma lagi. Oh bukan, kita tutup kurung. Baru kita koma, ikuti petunjuknya di sini koma ya. Kemudian titik 2, pilih select dan kita pilih all dengan kasih tanda bintang. Nah, syaratnya
kita akan mengambil tanggal, kelas, dan mapel. Berarti ini kolomnya berapa? Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, kita kasih rumus where kita tidak pakai huruf E, G, H ya, tetapi kita harus pilih call karena kita sudah menggunakan kurung ini. Jadi call. Nah, ini call berapa? Call 1. Ini call 1 ya. Berarti where call 1 sama tadi dengan yang awal, petik 1, petik 2, dan oh bukan call 2 maksud saya ya, karena kelas. Call 2, oke. Dan petik 2, petik 1, and call 4, ini 3, call 3, oke. Sama dengan petik 2, petik 1, petik 2, dan petik 2, petik 1. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, di sini error ya. Kenapa? Karena kita belum menentukan salah tengah-tengahnya ini syaratnya apa. Nah, syaratnya di antara dan ini kita isi dengan yang sama tadi, yaitu B4. Berarti kita tulis B4, dan di kolom ini kita isi B5. Enter. Oke, sekarang sudah ada daftar nama di sini ya. Daftar nama siswanya yang absen ataupun yang tidak hadir pada kelas tersebut, seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah punya begini, kita tinggal atur lagi di sini, yaitu penjumlahan jumlah siswanya yang tidak hadir ini. Nah, ini saya akan buat seperti ini. Saya copy saja ya, paste. Nah, ini ada sakit izin alpha untuk kelas 7. Nah, saya kasih bold. Dan di sini rumusnya sama ya. Saya gunakan rumus ini. Sama dengan count if. Kita pilih ini dan kita hapus angkanya. Kemudian kita kasih koma. Kemudian pilih ini dan kita tutup kurung, enter. Maka di sini sakitnya tidak ada. Tetapi supaya nanti kita bisa tarik, nah kita harus lihat rumus yang ini, yaitu di bagian depan ini kita kasih tanda. Di sini kita kasih tanda dolar, oke, dan di sini kita kasih tanda dolar seperti itu. Jadi kalau kita tarik, dia akan otomatis alpanya terbaca 1 ya. Nah, selanjutnya untuk siswa lainnya kita tinggal tarik saja sampai siswa 10. Nah, ini akan terhitung otomatis. Sudah terhitung otomatis di kelas tersebut. Nah, sisanya ini kita bisa hapus lah kalau tidak ada namanya. Oke, nah sekarang kita sudah selesai sebenarnya ini. Tinggal kita mengcopy dan mendesain lagi. Nah, supaya tampilannya lebih menarik, saya akan view show grid lainnya saya hapus. Sehingga seperti ini ya. Dan untuk di bagian ini mulai sini sampai bawah saya kasih border, tapi bordernya agak sedikit fancy begitu ya. Begitu juga dengan yang di sini saya kasih border. Nah, jadi bisa lebih menarik dan ini kita reset. Oke, sekarang kita sudah dapat rekapnya untuk absensinya, tetapi yang di sini belum masuk. Rekap dari nama-nama ini kan belum masuk. Jadi pada hari itu yang tidak masuk karena sakit, karena izin, karena alpha itu belum masuk sini. Jadi kita akan masukkan ya. Caranya seperti apa? Jadi kita masuk di kolom sakit dulu. Oke, di kolom sakit saya masukkan rumus seperti ini. Jadi text join, oke, tanda petik 2 atas, koma, kemudian ini koma lagi, tulis true. Kemudian saya tulis array formula if ini 08 tuh di sini ya, 0 maksudnya O, dan ini adalah ke 8 di sini sampai dengan H7. H7 itu
Yang sama dengan X8 maksud saya. X8 tuh di sini ya, X8. Kemudian koma, ini O7 lagi ya, untuk memanggil nama siswanya yang ada di sini. Oke. Kemudian sampai dengan X7. Ya, ini di sini juga. Kemudian koma, titik 2 dan enter. Nah, sekarang kita sudah mempunyai data siswa yang sakit pada tanggal tersebut. Di dalam kolom ini terbaca siswa 2 dan siswa 5. Apakah benar kita cek? Yang sakit ya. Nah, ini sakit siswa 2. Yang ini sakit siswa 5. Sama kan berarti? Sekarang tinggal kita copy aja ini. Kita tinggal copy. Nah, di sini kita paste. Oke. Tetapi kita lihat di bagian H7 ini. H7 ini adalah indikatornya. Kalau ini H7 itu di sini ya. Ini kan H. Ini 7. Sementara kita perlukan yang izin, berarti dia di kolom I. Nah, di sini kita ganti yang I, berarti ini I7. Nah, ini kita ganti huruf I. Enter. Nah, ini yang izin siswa kelas 3 dan kelas 8. Siswa 8 dan 3 ya. Nih, siswa 3 dan 8 izin. Begitu juga dengan yang alpha, kita paste lagi rumusnya, tetapi yang H ini kita ganti dengan yang J. Nah, ini J. Maksudnya adalah tulisan alpha ini. Nah, ini ternyata yang tidak hadir pada kategori alpha itu adalah siswa 1 dan 10. Apakah benar? Nah, di sini yang tidak hadir adalah siswa 1 dan siswa 10. Seperti itu. Oke, kita tinggal atur supaya tampilannya lebih menarik. Seperti itu ya. Nah, sekarang kelas 7 udah selesai. Jadi bagaimana untuk membuat kelas 8 dan kelas 9-nya? Oke, ini saya kasih garis bawah ya. Garis bawah. Nah, ini nama sekolahnya silakan diatur. Nanti kalau seandainya mau menambah nama guru dan sebagainya boleh ditulis di sini ya. Oke, sekarang kita akan tambah di kelas 9 dan kelas 8. Caranya seperti apa? Nah, ini kan sudah buat kelas 7. Kita tinggal klik kanan dan duplicate saja. Oke. Duplicate sama kan? Nah, kita tinggal ganti kelas 8 SMP seperti ini. Oke, dan di sini kita tinggal ganti kelas 8 SMP. Maka di sini datanya nanti akan berganti di kelas 8 SMP. Seperti itu. Tapi pelajarannya mungkin harus disesuaikan juga ya. Kalau bahasa Indonesia kan belum terisi kosong kan? Jadi kalau kita pilih bahasa Inggris ternyata sudah ada. Nah, di bagian sini belum ada nih namanya yang absen kelas 8. Kenapa? Karena di sini juga harus diganti. Nah, untuk mengetahui kelas 8 itu di bagian mana, kolomnya harus kita tentukan, yaitu di sini. Mulai T sampai dengan AC. Berarti di kelas 8, khusus kelas 8 di sini kita ganti yang terakhir nih. T, di sini T sama AC. Itu saja. Enter. Nah, sudah dapat, siswanya juga udah masuk di bagian kolom yang tidak hadir. Oke, selanjutnya begitu juga dengan di kelas 9. Kita tinggal duplicate saja. Klik kanan, duplicate. Oke. Nah, di sini masih kelas 8, kita ganti di sini kelas 9. Enter. Maka di sini belum ada bahasa Inggris, berarti mungkin di bahasa Indonesia ya. Nah, betul. Di bahasa Indonesia. Lalu kenapa ini juga tidak ada? Karena di sini juga harus diganti di kolomnya, yaitu kolom di bagian form. Form ini di kelas 9 itu adalah AD sampai AM. Berarti di sini kita ganti, double klik lagi, yaitu AD sampai AM. Dan kita enter, maka datanya udah masuk. Kita ganti sheetnya 9 SMP. Oke, jadi kita tidak perlu membuat semua kelasnya, tinggal duplicate saja. Nah, kalau sudah formnya ini, kita tinggal hide saja. Hide, dan kita sudah mempunyai rekap keseluruhan dari 3 kelas ini. Tidak perlu membuat satu per satu. Lalu bagaimana kalau seandainya kita mau mencetak? Ya udah. Contohnya di kelas 7 kita tinggal seleksi saja seperti ini. Kemudian kita print. Nah, kita tinggal pilih selected cell.
Oke, sudah punya rekapnya. Baru kita tentukan apakah mau landscape atau portrait. Kalau portrait silakan dipilih yang portrait, kalau landscape dipilih yang landscape. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau seandainya kita mau nambah lagi, apakah data ini sudah masuk ke bagian kolom-kolom yang telah kita buat? Ada baiknya kita buktikan. Sekarang kita akan mengisi di kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris contohnya ya. Di kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris. Coba kita buat data baru di hari Selasa tanggal 5 jam ke-23. Kemudian pilih kelas 9. Kemudian mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, saya kasih di sini tenses gitu ya. Dan kita pilih next. Selanjutnya kita pilih absensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, seperti itu. Dan kita submit. Maka kita lihat, buktikan di kelas 9 mata pelajaran bahasa Inggris. Ini kan bahasa Indonesia, kita tinggal ganti aja ke bahasa Inggris. Nah, ini yang baru kita isi. Sekarang aplikasi ini sudah bisa digunakan untuk 1 semester, ataupun untuk semester berikutnya tinggal mengganti nama dan mungkin mata pelajaran atau kelasnya ya. Jadi bisa dipakai selamanya seperti itu. Sekarang kita sudah punya administrasi untuk guru, jurnal kegiatan mengajar sekaligus dengan absensinya. Yang ini bisa kita gunakan untuk track record mengajar kita selama 1 semester, apa saja yang sudah kita ajarkan pada pertemuan keberapa, di kelas berapa, mata pelajaran apa. Kita bisa gunakan di bagian ini. Sementara untuk yang absensi, kita juga bisa mengetahui rekap dari setiap mata pelajaran ataupun siapa saja yang tidak hadir. Tentu ini juga akan memudahkan kita untuk pengelolaan rapor nanti, sehingga kita bisa mengetahui anak ini berapa kali tidak hadir, berapa kali absen, dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat dan bisa kita gunakan. Tentu saja saya perlu sampaikan di sini, apapun yang ada pada instrumen dari aplikasi ini bisa dimodifikasi. Kemudian tidak harus sama dengan seperti ini. Ini hanya sebagai gambaran saja. Isinya bisa tergantung dari keperluan guru masing-masing. Contohnya kalau saya lihat beberapa di jurnal yang lain tuh di sini ada kendala di kelas seperti apa, kemudian apa solusinya, apa ada keterangan lain dan sebagainya. Jadi silakan menyesuaikan. Intinya saya buat yang paling sederhana, mudah-mudahan bisa menjadi minimal gambaran bahwasanya kita bisa membuat aplikasi ini untuk mengurangi penggunaan kertas, sehingga secara digital kita bisa membuat rekap jurnal dan absen pada semester berjalan. Demikian tutorial saya, mudah-mudahan memberi manfaat. Jangan lupa terus dukung channel ini ya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, kemudian hal-hal yang belum difahami, silakan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.